rencana kebahagiaan, damai sejahtera, masa depan yang cerah, bukan madesu. Masa depan yang cerah itu Tuhan kita. Itu yang begitu luar biasa. Rencana Allah itu rencana kehidupan. Saudara, jenengan sama Tuhan itu pinter mana? Jenengan sama Tuhan itu pinter mana? Pinter Tuhan. Siapa yang berani mengatakan pinter? Saya. Lebih tahu mana Tuhan sama kita? Yang paling tahu kebutuhan kita yang paling utama Tuhan atau Pak RT? Tuhan. Yang paling tahu siapa kita, apa yang kita butuhkan, yang terbaik untuk kita, yang paling tahu siapa? Tuhan. Dan Tuhan punya rencana untuk memberi yang terbaik bagi kita. Dan kadang kita itu sok tahu dan tidak mau tahu. Taunya Tuhan nuruti karepe kita. Pernah berdoa? Kalau suami kita sakit berdoa? Berdoa Pak Ben dan tidak sembuh maksudnya. Betul ya? Kalau suami kita sakit, kita berdoa, Tuhan suami saya sakit, sembuhkan. Itu karepe sapa? Kita. Jadi kalau kita berdoa Tuhan sembuhkan suami saya, karep kita apa? Tuhan menyembuhkan. Nuruti kehendak siapa? Kita. Nah, yang kalau begitu yang jadi Tuhan siapa? Kadang kita itu tidak mau tahu rencana Tuhan. Yang kita mau Tuhan mengikuti rencana kita. Maka ketika segala sesuatu yang terjadi tidak seperti kita harapkan, tidak seperti yang kita rancangkan, tidak seperti yang kita inginkan, kita kecewa, kita sulit untuk bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan tidak menuruti kehendak kita, harapan kita. Manusia berpikir dan ini dianggap kebenaran, bahwa kebahagiaan itu kalau apa yang kita harapkan terpenuhi. Saudara setuju? Jadi bahagia itu kalau apa yang kita inginkan, kita doakan terpenuhi. Amin, saudara. Rawani ngomong amin. Blosok. Lu wajar toh kalau kita berdoa dan doa kita dikabulkan, seneng enggak? Bahagia enggak? Bestanya syukur, saudara, karena harapan kita terpenuhi. Tapi masalahnya ketika harapan kita tidak terpenuhi, itu yang membuat kita tidak bisa bersyukur. Jadi orang mengambil kesimpulan bahagia itu kalau keinginan kita terpenuhi. Maka suami gegeran kenapa? Karena istri tidak manut sama suami, suami tidak manut sama istri. Masing-masing berkekeng nuruti karepe. Ketika peristiwa terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kita kecewa, kita sedih, meratap-ratap. Nah itulah manusia. Itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Kebahagiaan itu kalau keinginan kita terpenuhi, maka yang terjadi nuntut. Istri dituntut, suami dituntut. Tidak seperti yang diharapkan, diseneni, dinengke, ora gaweke kopi dan segala macam. Karena apa? Tidak seperti yang kita harapkan. Orang yang hidupnya dipandu dengan keinginan-keinginan, orang itu tidak akan pernah bahagia dan tidak akan pernah bisa bersyukur. Karena siapa yang bisa memuaskan keinginan manusia? Katanya itu seperti minum air laut. Orang haus minum air laut, tambah haus. Itulah keinginan. Dan gara-gara keinginan, manusia bisa menjadi jahat, manusia jadi penindas dan sebagainya. Karena orientasinya pada keinginan. Mereka berpikir, nek keinginanku terpenuhi, aku bahagia. Ketoke bener ning ora bener. Nah kalau begitu, kebahagiaan yang sejati itu apa? Kebahagiaan itu bukan karena keinginan kita yang terpenuhi, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan. Itulah yang akan membuat kita bahagia dan tidak akan pernah menyesal. Kenapa? Ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak dan rancangan Tuhan itu rancangan yang membuat damai sejahtera. Rancangan Tuhan tidak pernah jelek, tidak pernah gagal.
rancangan Tuhan itu rancangan yang sempurna, karena itu rancangan Tuhan. Dan kita punya Allah yang punya rancangan damai sejahtera. Nah kalau ingin bahagia, ikut aja, manut saja dengan kehendak Tuhan. Saudara, maka Tuhan mengajar kita berdoa apa? Jadilah kehendak. Kalau begitu boleh minta enggak sama Tuhan? Ya boleh. Siapa yang melarang minta? Mintalah kan itu. Tetapi kita sadar permintaan kita belum tentu yang terbaik untuk kita. Maka kita minta apa saja silahkan, tetapi jadilah kehendak. Kenapa? Karena kita percaya, kita yakin, kita sadar kehendak Tuhan itu yang terbaik. Tapi untuk berdoa jadilah kehendakmu itu mudah atau gampang? Loh, ketika kita berdoa jadilah kehendakmu itu mudah atau gampang, saudara? Sesuatu yang sangat sulit, saudara, untuk mengatakan jadilah apa? Kehendakmu. Untuk bisa mengatakan jadilah kehendakmu itu berarti kita kan harus menggeser keinginan kehendak kita dan menyerahkan penuh kepada kehendak Tuhan, dan itu bukan perkara gampang. Maka yang disebut penyangkalan diri, menyangkal diri untuk bisa ikut Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Nah, yang jadi masalah seringkali kan kehendak Tuhan itu tidak sama dengan kehendak kita. Rancanganmu bukan rancanganku, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Jadi kalau kita yakin dan percaya, ya lebih baik ikut rencana Tuhan yang dijamin benar, yang dijamin mendatangkan damai sejahtera. Itu yang kedua. Maka percayalah, kita itu punya Tuhan yang bisa dipercaya. Dia punya rancangan yang luar biasa untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan damai sejahtera. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir, tenang ini terakhir.